Salam, selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum kita memulai ibadah, kita terlebih dahulu berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita sudah sampai pada Minggu Jubilate, yang artinya bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmur 66 ayat 1. Dengan demikian, kita umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bermazmur kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Saudara yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan dan memuji-muji dan memuliakan Dia yang maha dahsyat. Datanglah kepadanya, wahai umat yang rindu akan kemurahannya. Kita bernyanyi baginya. Kita bernyanyi dari buku Enen nomor 565 ayat 1 dan ayat 4. Di ayat 4 kita diundang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar. Musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada kami sekalian. Kasihanilah kami
Biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita kembali bernyanyi dari buku ini nomor 125 ayat 4. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Jubilate ini tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ini nomor 683 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Di ayat 2 nanti kita diundang untuk berdiri. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, Bapa kami yang maha kasih, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu. Engkau yang menjadikan langit dan seluruh bumi. Engkau yang memberi napas kehidupan.
Engkaulah Tuhan yang tidak menolak doa-doa kami. Kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah kami di dalam doa dan permohonan kami, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, Engkau melihat penderitaan bangsa kami dan seluruh bumi ini yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini, yang mengakibatkan bukan hanya banyak yang mengalami sakit penyakit sampai yang meninggal, tetapi juga mempengaruhi kehidupan kami sehari-hari. Kami terpisah dengan saudara-saudara kami, pendapatan rumah tangga pun semakin tidak menentu. Banyaknya jemaat yang tidak lagi bekerja oleh karena PHK, banyak yang tidak dapat makan, dan penderitaan yang lain yang membuat kami kesusahan. Ya Tuhan, kasihanilah kami, lenyapkanlah COVID-19 ini dari Indonesia ini dan dari seluruh bumi ini, supaya kami bersuka cita mengerjakan pekerjaan kami, dan supaya kami layak memuji dan memuliakan Engkau bersama-sama dengan saudara-saudari kami yang lain. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kami membawa di dalam doa kami anak-anak dan para remaja yang tidak bisa belajar di sekolah mereka. Pelihara dan berkatilah mereka walaupun mereka belajar dari rumah. Berkatilah mereka menjadi anak-anak pintar dan cerdas. Jangan biarkan mereka hidup di dalam rasa ketakutan, tetapi mengandalkan kemuliaan dan kedahsyatan-Mu lah mereka juga menjadi anak-anak yang terberkati. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kami juga membawa ke hadapan-Mu para pemuda yang tidak bisa lagi belajar di tempat sekolah. Mereka tetapi yang belajar dari rumah. Demikian juga yang sudah bekerja, tetapi harus berhenti bekerja oleh karena pandemi COVID-19 ini. Kasihanilah mereka dan kami supaya tetap berpengharapan di dalam pengasihan-Mu. Berkatilah mereka supaya tidak putus asa, tetapi di dalam keyakinan yang daripada-Mu lah yang menyertai mereka. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kami membawa seluruh hidup kami ke hadapan-Mu, supaya Engkau yang memelihara dan yang menjaga kami. Tolonglah pemerintah kami, tolonglah masyarakat, tolonglah gereja-Mu dimanapun berada di Indonesia ini dan di seluruh bumi ini, supaya bersatu hati sehingga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari bumi ini. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami. Ya Tuhan Allah yang maha kuasa dan maha benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing.
Dengarkanlah janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita kembali bernyanyi dari buku Ende nomor 806 ayat 1. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Jubilate hari ini tertulis dalam Efesus 5 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 443 ayat 1. Kita diundang untuk berdiri. Tuhan Yesus Napunaan, songgok damai biar gulang, hari pargogo ngolunai,
bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan dulu kembali. Kita akan mendengarkan warta jemaat kita pada minggu ini, ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Majelis Gereja dan seluruh jemaat AKBP Borneo Resort Banjarmasin mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat yang berulang tahun periode 27 April 2020 sampai dengan 3 Mei 2020. Nama-nama bisa kita lihat di lembar yang kita pegang. Yang kedua, ibadah minggu. Sesuai dengan himbauan dari pemerintah dan pimpinan gereja kita, ibadah masih kita lakukan di rumah masing-masing. Yang ketiga, sosial gereja. Bagi jemaat yang terkena dampak COVID-19 dan sangat membutuhkan bantuan beberapa bahan pokok, sembako, beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, mie instan, boleh mengambil ke rumah Huria. Serta bagi jemaat yang mau berbagi sembako, boleh memberikannya ke rumah Huria. Marilah saling membantu saudara-saudari kita yang terkena dampak COVID-19. Kami para ladu berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh jemaat dalam hal saling berbagi untuk situasi sulit yang kita hadapi. Yang keempat, donasi sosial gereja. Gereja menerima donasi berupa 5 kotak mie instan dari keluarga Situa Erne Mahoboru Pandiangan. Atas donasinya kami mengucapkan terima kasih banyak. Kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 428 ayat 1. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita seluruhnya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dijagai, disertai, dan diberkati oleh Tuhan kita. Tidak terasa Amanginang, saat ini kita sudah memasuki bulan Mei di tahun ini. Dengan demikian, kurang lebih kita sudah 2 bulan tidak melakukan ibadah bersama di gereja kita ini, ataupun melakukan ibadah di rumah kita masing-masing. Namun kita harus meyakini itu semua terjadi demi kebaikan di dalam kehidupan
kita. Marilah mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah ataupun yang menjadi renungan pada Minggu Jubilate saat ini, yang tertulis dalam kitab 1 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-36. 1 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-36. Saya akan membacakannya kepada kita sekalian, dan saya harap kita boleh mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Demikianlah bunyinya. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan berbegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, minggu kita saat ini adalah Minggu Jubilate. Jubilate itu memiliki pengertian yang sama dengan jubileum yang biasanya kita dengarkan. Jubilate ataupun jubileum itu berasal dari akar kata yang sama, yakni yovel ataupun yobel, yang memiliki arti secara hurufiah tanduk domba jantan yang nantinya akan dibuat menjadi serunai ataupun nafiri yang akan dibunyikan saat ibadah tahun Yobel. Jadi ini dipakai, alat ini dipakai, serunai ini dipakai ketika mereka melaksanakan ataupun merayakan hari raya Yobel. Tahun Yobel adalah yakni tahun setelah 7 kali tahun Sabat, atau lebih dikenal dengan tahun yang ke-50. Ini dirayakan sebagai peringatan serta mensyukuri karya agung dari Tuhan Allah yang membebaskan dan menyelamatkan umatnya, yakni umat Israel, dari perbudakan, kekerasan, dosa, dan maut. Keselamatan itu mereka alami dalam proses sejarah keluaran bangsa itu dari Mesir. Bahaya Laut Merah, padang pasir yang keras, dan itu boleh mereka lalui, bahkan ditibakan di tanah perjanjian, tanah Kanaan yang penuh berkat. Itulah mengapa mereka bersorak-sorai, itulah mengapa mereka berjubilate, itulah mengapa mereka berjubileum, karena mereka penuh kegirangan mengingat akan kebaikan Tuhan serta bersyukur untuk kebaikan yang Tuhan berikan. Bukan hanya manusia, namun lewat firman Tuhan saat ini, semua ciptaan Tuhan juga turut bersorak-sorai kepadanya. Bangsa Israel bersorak-sorai karena mengingat karya Allah dalam kehidupan mereka yang berkuasa untuk segala sesuatunya. Dan kalau kita lihat dalam nas kita pada saat ini, begitu banyak hal yang menunjukkan bahwa ciptaan Allah juga turut memuji dan memuliakan Tuhan. Langit, bumi, laut, hutan, semua yang ada, yang diciptakan oleh Tuhan, turut di dalam sorak-sorai yang dilangsungkan atau yang dilakukan umat manusia. Dan berangkat dari kekaguman akan keindahan ciptaan Tuhan tersebut, bangsa Israel itu pun bersorak-sorai memuji dan memuliakan Tuhan, karena mereka melihat di dalam ciptaan Tuhan tersebut nampaklah kuasa Tuhan yang maha kuasa. Pada saat ini
bangsa Israel merasakan sukacita yang luar biasa. Mereka penuh dengan kegirangan, bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Mereka mengingat bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka yang memampukan mereka setiap harinya di dalam menjalani perjalanan kehidupan ini. Namun pada saat ini ada yang lebih spesial lagi yang mereka rasakan, yakni ketika mereka mengingat bagaimana penyertaan dalam kehidupan mereka di dalam proses membawa tabut perjanjian Allah kembali ke Yerusalem. Mereka menyaksikan bagaimana kuasa kebesaran Tuhan yang memberikan kemenangan kepada mereka. Mengapa tabut perjanjian Allah itu begitu penting bagi mereka, sehingga mereka harus bahkan berperang untuk merebut kembali tabut perjanjian Tuhan yang pernah direbut oleh Filistin dan dibawa ke dalam bangsanya. Mengapa demikian? Mengapa begitu pentingnya? Karena memang tabut perjanjian Tuhan itu adalah bukti nyata kehadiran Tuhan atas mereka. Jadi di mana ada tabut perjanjian Allah, di situ ada Tuhan. Jadi inilah mengapa mereka berusaha, berupaya, bahkan sampai harus mengorbankan nyawa untuk mengambil kembali, merebut kembali tabut perjanjian Allah itu dari bangsa Filistin. Dan keberhasilan mereka, dan mereka boleh membawa pulang tabut perjanjian Allah itu dan menempatkannya kembali ke Yerusalem. Inilah yang membuat mereka bersukacita, bersorak-sorai, merasa kegirangan. Karena apa? Allah pencipta yang maha kuasa itu bersama dengan mereka kembali di Yerusalem. Itulah mengapa mereka begitu penuh dengan sukacita untuk hal yang terjadi pada saat ini. Membawa kembali tabut perjanjian Allah ke Yerusalem, ini juga merupakan satu keberhasilan dari Daud yang ketika itu dipercayakan oleh Tuhan memimpin bangsa pilihannya tersebut. Dan ini juga membuat rakyat Israel, umat Israel mensyukuri hal itu karena meyakini bahwa penyertaan Tuhanlah yang ada di dalam hal itu, sehingga mereka mampu membawa tabut perjanjian itu kembali ke Yerusalem. Dengan demikian mereka semakin merasakan kasih Allah yang begitu luar biasa atas hidup mereka. Mereka semakin merasakan bahwa Allah memang benar berdaulat penuh atas kehidupan mereka, berdaulat penuh dalam segala aspek kehidupan bangsa tersebut. Bukan hanya di bidang keagamaan, tetapi sampai ke seluruh bidang yang meliputi kehidupan mereka, baik itu bidang politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan dengan demikian muncullah satu pengakuan, benarlah bahwa Tuhan itu Raja, Raja untuk segala sesuatu yang ada. Pengakuan ini boleh kita lihat dalam dua penekanan. Penekanan secara keagamaan dan juga penekanan secara politis. Keberhasilan membawa tabut perjanjian Allah kembali ke Israel yang direbut oleh Filistin bukan hanya semata-mata sebagai kemenangan atas bangsa Filistin dalam peperangan, tapi jauh lebih dari itu. Kemenangan itu mereka yakini sebagai bentuk keberpihakan Tuhan atas mereka. Dan setelah tabut perjanjian Allah itu berada di tempat di mana seharusnya berada, yakni Yerusalem, mereka semakin merasakan kepenuhan akan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Sama seperti kita, Mang Inang, yang semakin teguh jikalau yang berharga dalam hidup kita ada bersama dengan kita. Dan perasaan sukacita itu berbeda ketika yang berharga dalam hidup kita ini terpisah dari kita. Sukacitanya lebih luar biasa ketika yang berharga di dalam hidup kita ini ada bersama dengan kita. Oleh sebab itulah mereka sangat bersukacita dengan apa yang terjadi pada saat itu. Lalu, apakah hanya umat Israel yang bersorak-sorai? Apakah hanya umat Israel yang merasakan sukacita yang begitu luar biasa? Dalam firman Tuhan kita pada saat ini dari ayat 31 sampai 34, di sana dinyatakan bahwa alam, bahwa ciptaan Tuhan yang lainnya juga
turut bersukacita menyaksikan kebesaran Tuhan yang terjadi pada saat itu. Kita boleh melihat langit, bumi, laut, padang, pohon bersukacita untuk kebesaran Tuhan yang mereka saksikan. Bersukacita untuk kasih Tuhan karena kasih dan kebaikannya tetap bahkan diperbaharui setiap waktunya. Lalu dengan firman Tuhan itu, apa yang mau dikatakan kepada kita? Apa yang mau disampaikan kepada kita? Apa yang boleh kita pegang lewat sukacita yang dialami oleh bangsa Israel atas kembalinya atau atas berhasilnya mereka membawa kembali tabut perjanjian Allah ke kota Yerusalem? Yang pertama adalah sukacita umat pilihan Tuhan tersebut adalah ketika merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Inilah yang membuat mereka sangat bersukacita. Mereka merasakan kehadiran Allah ada di dalam kehidupan mereka, merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan mereka. Dan inilah yang harusnya menjadi puncak sukacita. Ketika di dalam kehidupan ini kita boleh bersama dengan Allah, kita boleh merasakan Allah ada bersama dengan kita. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kalau kita ilustrasikan, ya harusnya sukacita kita itu seperti seorang anak yang berumur 2 atau 3 tahun yang begitu sukacita mendapat hadiah permen dari ayahnya. Tetapi sukacita itu berganti ketika ayahnya pergi meninggalkan dia. Yang mau saya katakan, anak yang berumur 2 atau 3 tahun itu lebih bersukacita ketika ayah yang memberikan permen itu bersama dengan mereka daripada ayah yang memberikan permen lalu pergi dari kehidupannya. Pasti lebih bersukacita ketika ayah itu ada di tengah-tengah kita. Sama seperti itulah harusnya sukacita kita ketika kita merasakan bahwa Allah ada bersama kita di tengah-tengah kehidupan kita. Namun kita boleh melihat pergumulan yang sangat serius pada saat ini. Banyak manusia yang lebih menginginkan permen dari seorang ayah daripada ayah itu sendiri. Banyak sekarang manusia yang lebih menginginkan berkat dari Tuhan tetapi tidak menginginkan Tuhan tersebut. Pokoknya sudah dikasih Tuhan berkat, ya mau Tuhan itu pergi silahkan. Ya pokoknya ya udah dapat apa yang kita butuhkan, ya silahkan, kita lupa dengan Tuhan. Yang penting ya kita sudah dapat berkatnya. Ini yang sering sekali membuat kita bersukacita. Padahal ini adalah sukacita yang semu. Karena sebenarnya yang paling perlu, yang paling membuat kita bersukacita adalah ketika sumber berkat itu ada bersama dengan kita. Ini yang paling utama yang seharusnya membuat hidup kita bersukacita. Bukan berkatnya, tetapi si pemberi berkat itu ada bersama dengan kita. Itu makanya Amang Inang, kalau kita melihat begitu banyak persoalan yang terjadi pada saat ini, dan ketika itu menghampiri dalam kehidupan kita, kita akan bersungut-sungut. Karena apa? Kita merasa tidak dipuaskan oleh Tuhan. Kita merasa kenapa Tuhan ini tidak adil. Kita tidak mengalami bahwa Allah itu bersama dengan kita. Kita hanya mengalami hendaknya Tuhan memberikan ini di dalam kehidupan kita. Kita tidak meminta Tuhan, tetapi kita meminta hanya berkat-berkat Tuhan. Ini adalah pemahaman yang salah. Orang Israel, mereka selalu mendapatkan berkat dari Tuhan. Meskipun tabut perjanjian Allah yang menyatakan kehadiran Allah itu ada dalam bangsa Filistin. Tetapi mereka tidak merasakan sukacita penuh ketika mereka harus terpisah jauh dari Tuhannya. Mereka justru dapat bersorak-sorai, mereka dapat bersukacita ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan sumber berkat tersebut. Inilah yang pertama sekali yang mau diajarkan, yang mau diingatkan lewat firman Tuhan saat ini. Ketika kita boleh menjalani hidup bersama dengan Tuhan kita, atau Allah itu bersama dengan kita di dalam kehidupan kita. Lalu dengan demikian, dengan setiap apa yang menjadi keluh kesah kita, ketika Allah ada bersama dengan kita, maka kita akan dimampukan. Kita akan diberikan pemahaman, kita akan dimampukan untuk melewati apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi pergumulan itu. Dan bahkan
kita akan menyatakan kasih Tuhanlah yang memampukan dia melewati setiap apa yang boleh terjadi di dalam kehidupannya, terlebih lagi ketika pergumulan ataupun persoalan menghampiri di dalam kehidupannya. Lalu yang kedua, yang harus membuat kita bersukacita. Kalau tadi yang pertama, kita bersukacita ketika Allah bersama dengan kita menjalani kehidupan. Yang kedua, ketika kita telah merasakan kasih Allah, ketika kita telah merasakan bagaimana perbuatan Allah di dalam kehidupan kita, maka mengucap syukurlah senantiasa di dalam kehidupanmu. Mengucap syukurlah untuk kebaikan Tuhan. Terlebih lagi dengan apa yang telah diperbuat di dalam kehidupan kita. Kehadiran Allah lewat tabut perjanjian yang dibawa kembali ke Yerusalem membuat mereka lagi tidak takut, tidak bimbang, karena Tuhan ada bersama dengan mereka. Tuhan yang Maha Kuasa akan memampukan mereka menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu, syukurilah. Syukurilah ketika kebersamaanmu dengan Tuhan memampukan kita untuk melewati begitu banyak persoalan yang kita hadapi. Lalu, ketika yang pertama kita bersukacita karena Tuhan Allah bersama dengan kita. Lalu yang kedua, kita merayakan, mensyukuri dengan apa yang telah dilakukannya. Yang ketiga, saksikanlah bagaimana perbuatan Tuhan di dalam kehidupanmu. Dengan demikian engkau menjadi pemberita kabar baik, sehingga semakin banyak orang yang semakin percaya kepada Tuhan kita. Dengan kebaikan yang Tuhan berikan, kita terpanggil menjadi pembawa berita sukacita, memberitakan kembali kepada setiap orang, sehingga mereka mengenal siapa itu Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan yang kita sembah. Lalu yang kemudian yang mau dikatakan, kita lihat apakah hanya manusia yang bersukacita dengan apa yang terjadi pada saat itu, dengan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Apakah hanya manusia yang bersukacita? Tidak. Kita lihat ketika tabut perjanjian Allah itu dibawa kembali ke Yerusalem, bukan hanya umat Israel yang bersukacita, tapi ciptaan yang lainnya juga turut bersukacita. Artinya yang mau dinyatakan, kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita ini juga harus memberi makna ke sekitar kita. Ya, ini harus memberi makna ke sekitar kita. Ya, alam juga turut menyaksikan bagaimana kebesaran Tuhan. Kita sebagai mandataris Tuhan juga terpanggil untuk memberi makna, menjaga dan melestarikan alam yang turut bersukacita di dalam kuasa dan kebesaran Tuhan yang boleh disaksikan dalam perjalanan kehidupan ini. Inilah Abang Inang. Kalau dipertanyakan sekarang, apakah yang membuat engkau bersukacita? Apakah yang membuat engkau bergirang? Apakah yang membuat engkau bersorak-sorai? Keberhasilankah akan usaha apa yang kau lakukan? Atau kelepasankah dari kesembuhan yang kita miliki? Atau mendapatkan pekerjaan yang baik? Atau mungkin di tengah situasi sulit ini kita boleh menjalani kehidupan dengan baik? Namun lewat firman Tuhan pada saat ini, di atas dari segalanya itu, sukacita yang luar biasa yang harus kita miliki adalah ketika Tuhan ada bersama dengan kita, dan ketika kita mau menjalani hidup bersama dengan Tuhan kita. Karena dengan demikian, banyak hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan dimampukan, kita akan dicukupkan, kita akan diberikan pemahaman untuk menghadapi segala sesuatunya itu. Jangan hanya memikirkan berkat, tetapi pikirkanlah sumber berkat itu. Sumber berkat yang begitu luar biasa, selalu ada memberikan dirinya untuk bersama dengan kita. Hanya sering sekali kita menolak kehadirannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, marilah lewat firman Tuhan pada saat ini bersukacitalah. Meskipun dalam situasi sulit karena COVID-19 ini, kita masih dimampukan untuk melewati itu. Itu bukan karena usaha kita mengingat, itu bukan karena kekuatan kita, tapi itu adalah bukti penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu adalah bukti bahwa Allah ada bersama dengan kita. Bersukacitalah karena Allah ada bersama dalam kita. Lalu yang kedua, syukurilah itu.
dengan kebaikan yang Tuhan berikan dan rayakanlah itu dalam kehidupanmu. Lalu yang ketiga, saksikanlah kebaikan Tuhan itu di dalam perjalanan hidupmu. Saksikan kepada orang yang lainnya. Lalu yang keempat, dengan merasakan kehadiran Allah, mari memberi makna ke sekitar kita untuk perbuatan baik kepada orang yang lainnya. Semoga kita semua diberkati Tuhan, diberikan kesehatan, dijagai, terlebih dengan apa yang terjadi saat ini, dimampukan Tuhan kita melewatinya. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa sukacita yang luar biasa itu hanya ketika kami ada bersama dengan Engkau Tuhan kami. Ketika Engkau ada menemani kami, berada di dekat kami akan mampu melewati berbagai persoalan yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami yakin penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, karya Tuhan begitu luar biasa untuk menyelamatkan kehidupan kami. Dan inilah yang kami yakini untuk situasi sulit yang terjadi saat ini. Kami meyakini bahwa Tuhan ada beserta dengan kami, memampukan kami untuk melewati itu. Dan lewat itu kami boleh tetap bersukacita, dan kami boleh merayakannya sebagai bentuk ungkapan syukur kami untuk kebersamaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Dan kami mau menyaksikannya itu kepada setiap orang yang ada di sekitar kami dengan memberikan makna yang terbaik, memberikan yang terbaik bagi yang ada di sekitar kami, bukan hanya kepada sesama kami, tetapi juga kepada seluruh ciptaan Tuhan. Biarlah firman-Mu itu berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Kiranya Tuhan yang menjagai dan menyertai mereka di dalam situasi yang begitu luar biasa yang saat ini, yang terkadang kami tidak mengerti bagaimana harus menghadapi. Terlebih lagi Tuhan, ketika banyak yang terjadi akibat dampak dari COVID ini dalam kehidupan jemaat-Mu. Mereka mengalami kesusahan, mereka mengalami kesulitan ekonomi, mereka harus dirumahkan dari pekerjaan mereka. Banyak hal Tuhan. Kami meminta kepada-Mu Tuhan di dalam kerendahan hati dan diri kami. Kiranya Tuhanlah yang melalukan COVID-19 ini dari kami seluruhnya, terlebih dari muka bumi ini, agar kami boleh menjalani hari kami dengan baik. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan pasti memberi yang terbaik dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah kami Tuhan semakin lagi mendekatkan diri dan hidup kami hanya kepada-Mu ya Tuhan. Seluruh jemaat-Mu, dari anak yang sedang bertumbuh sampai kepada orang tua kami yang telah lanjut usia, kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Di tengah berbagai pergumulan, persoalan hidup, Tuhan sertai mereka. Demikian juga Tuhan pemerintah kami, kiranya Tuhan yang memberkati mereka dengan mengirimkan roh hikmat kepada mereka, sehingga mereka tahu melakukan yang terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga kami semakin lagi percaya bahwa mereka adalah wakil Tuhan untuk menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Para pelayan-pelayan yang melakukan pelayanan di garda terdepan dalam penanganan COVID-19, Tuhan sertai mereka. Tenaga medis atau bahkan yang memberikan waktu, hati, dan dirinya untuk melakukan pelayanan terhadap orang yang terkena dampak COVID ini, Tuhan yang memampukan, Tuhan jagai dan berikan kesehatan, demikian juga keluarga mereka. Terlebih Tuhan, jikalau pada saat ini ada yang sakit, begitu banyak yang sakit karena wabah COVID-19 ini, kiranya Tuhan pulihkan keadaan mereka. Bagi mereka yang berduka cita kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, Tuhan pulihkan sukacita mereka, sehingga mereka tetap mau menjalani kehidupan yang akan berlanjut dengan penuh harapan dan bergantung kepada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Biarlah dengan semua apa yang boleh kami alami, yang mungkin tidak dapat kami sebutkan untuk saat ini, Tuhanlah yang bersama, beserta, dan memberkati kami sekalian. Ampunkan kami dari dosa, kami layak menerima berkat, dan kami layak menjadi saluran berkat.
Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 213 ayat 1 dan ayat 4. Kita mengumpulkan persembahan dan mari memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu buat kita seluruhnya. Selamat mengingat bagaimana kasih Tuhan yang senantiasa membuat kita bersukacita meskipun dalam situasi sulit yang kita hadapi saat ini. Semoga Tuhan menyertai kita sekalian dimanapun kita berada, dimanapun kita beraktivitas. Kiranya damai sejahtera dari Allah itulah yang memelihara kita sekalian. Horas, horas, horas. Seru